Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Baik, di ujung virtual sudah bergabung dengan kami seorang wanita bernama Neneng Alfia. Assalamualaikum, Mbak Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, belum. Baik, Assalamualaikum, Mbak Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk waktunya dan bersedia membacakan Gelombang Cinta pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, mari kita simak pembacaan Gelombang Cinta dengan judul 1 tahun lagi oleh Neneng Alfia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tahun lagi. Puncak dari tahapan kematangan berpikir seseorang, wahai kekasihku, adalah ketika sampai pada keyakinan bahwa segala sesuatu pasti ada akhirnya, baik sesuatu yang indah maupun sesuatu yang buruk pada dirimu. Kemudian, persoalan kematian suamimu 2 tahun yang lalu karena serangan jantung mendadak di tengah malam tentu sangat memilukan hatimu. Tetapi yang menjadi inti tragedi bukan kematian suamimu yang sangat engkau cintai, melainkan kematian hatimu sendiri, dikubur bersama suamimu dalam satu lubang. Sekarang, setelah engkau sendirian, sudah menjadi janda, engkau telah melihat sendiri dengan mata kepalamu. Ternyata, sudah tidak engkau temukan lagi ada orang yang memperhatikan dirimu. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Kalaupun ada seseorang yang menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh kepadamu, biasanya karena ada perlunya saja. Baik di rumah maupun di sekolah, semua orang mengejar pendidikan yang bersifat rasional, bercorak kognitif atau kecerdasan menalar, atau disingkat IQ. Tetapi, mengabaikan pendidikan rasa dan membangun sensitivitas sosial, sehingga akibatnya hidup kita sangat kentara dengan individualistis. Artinya, di penghujungnya, kita tidak berilmu. Apabila engkau ingin menambah ilmu, ingin belajar dengan membaca buku yang banyak, untuk mengalihkan perhatian dari kesedihanmu yang berlarut, supaya hatimu jangan ikut terkubur bersama suamimu. Nanti bukan ensik hanya membaca buku, melainkan juga dengan merubah cara bergaul, yaitu membiasakan diri untuk pasang telinga dengan baik ketika ada seseorang yang sedang berbicara. Karena kebanyakan orang yang ada di sekitar kita banyak yang kurang pandai mendengarkan. Sekalipun demikian, perbuatan dan tingkah laku seseorang harus selalu kita perhatikan.
Karena perbuatan seseorang lebih mencerminkan kejujuran hatinya dibandingkan dengan perkataan. Sehingga seringkali engkau akan terpaksa harus mempercayai apa yang engkau lihat sendiri. Dan engkau lupakan apa yang pernah engkau dengar. Sebagai satu bukti saja. Tidak mungkin terjadi, dan ini pasti jujur. Ketika engkau sedang tertawa terbahak-bahak, tidak mungkin keadaan hatimu dalam keadaan sedang terluka. Dalam waktu yang sama. Melihat kondisi kehidupan di dunia yang seperti ini, aku mulai dapat merasakan seolah seperti alam imajinasi atau alam khayal, yaitu kondisi rohani kita yang ikut bergoyang bersama goyangan alam ini. Apabila engkau ingin segera mengakhiri kesedihanmu yang terus berkepanjangan itu, wahai kekasihku, lalu ingin segera memulai lembaran baru, cobalah yang sering mensugestikan dirimu sendiri. Ketika sedang sendiri di dalam kamar sambil menghadap cermin, lalu katakanlah, wahai jiwaku, hitunglah berapa banyak nikmat Tuhanmu yang berlimpah ruah atas dirimu. Jangan sekali-kali engkau lupakan. Sebaliknya, sedikit musibah yang menimpa dirimu, yang itu sebaiknya lupakan saja. Kesetiaan kepada suami yang sudah meninggal itu, caranya tidak demikian. Wahai kekasih, yang penting engkau doakan setiap saat semoga semua amal kebaikannya diterima Tuhan. Segala kesalahan dan kehilafan mendapat ampunan. Bila engkau masih punya minat ingin membangun hidup baru lagi, jangan ada perasaan sedikit pun bahwa engkau berkhianat cinta dengan almarhum suamimu. Memang, bila dilihat dari sisi fenomena, sepertinya tidak ada perbedaan antara pengkhianatan hati dengan pengkhianatan realitas di lapangan. Kecuali hanya Tuhan yang tahu dan dirimu sendiri. Kemudian nanti siapapun yang ingin berbincang dengan siapapun, ketika maksud dan tujuannya adalah ingin mendapatkan penghargaan dari para audiens dengan tepuk tangan yang meriah, atau ingin mendekatkan diri dengan orang-orang yang punya kekuasaan, maka dapat dipastikan orang itu pasti gagal, baik lambat maupun cepat. Untuk itu, cobalah engkau membuka hati kepadaku. Silahkan berbicara dari hati ke hati. Jangan ada orang lain yang tahu, kecuali kita berdua, dan tentu bersama Tuhan sebagai saksi. Apakah engkau berkenan? Dengan berjalannya waktu, semua persoalan dan kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi, wahai kekasihku, akan terselesaikan satu persatu, baik cepat maupun lambat. Lalu nanti akhirnya segala kesulitan yang membuat engkau menangis akan menjadi barang-barang jadul yang sudah usang semua. Untuk sementara waktu, tolong, wahai kekasihku, segala maksud dan tujuanku janganlah engkau tafsirkan terburu-buru.
dalam segala hal selalu terjadi multitafsir, tidak ada tafsir tunggal. Sesungguhnya kehidupan ini adalah sebuah anugerah besar dari Tuhan, wahai kekasihku. Sangat mungkin sekali sekejap waktu yang kita lalui, kita rasakan seperti kita jalani dalam satu abad kebahagiaan dan kegembiraan hati. Sekarang, dalam hidupku, telah banyak yang berubah. Setelah engkau masuk dalam alam imajinasiku, nanti sebentar lagi aku akan terlahir sebagai manusia yang baru bersamamu. Sunyi seperti yang engkau rasakan sampai sekarang, wahai kekasihku, adalah bukan karena engkau sendirian tanpa teman. Akan tetapi kesepianmu adalah karena engkau tidak bersama dirimu. Dan ini sungguh sangat mencekam. Orang hebat tetap akan hebat, sekalipun tidak ada orang yang melihat kehebatannya. Engkau sebetulnya adalah perempuan hebat, asal engkau mau mengganti kacamatamu yang berwarna hitam itu. Percayalah, nanti semua warna yang engkau lihat akan berubah. Kesedihanmu yang terus berkepanjangan sampai 2 tahun lamanya, sehingga sampai kering kerontang, adalah mungkin dulu engkau mendapatkannya dengan segala susah payah. Sehingga ketika kehilangan, engkau merasakan kehilangan segalanya. Akan tetapi, sesuatu yang engkau dapatkan dengan mudah ketika hilang, engkau akan mudah melupakannya. Aku juga sebetulnya adalah orang biasa-biasa saja. Seringkali ketika aku berbicara, banyak orang yang salah paham, lalu terburu viral. Sehingga sulit sekali untuk memberikan penjelasan ulang atau keterangan tambahan. Yang paling sulit itu sesungguhnya, wahai kekasihku, adalah menaklukkan nafsu. Apabila kita sudah mampu menaklukkan nafsu, maka segala urusan akan menjadi mudah semua. Semua kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan, aku jadikan sebagai jalur-jalur jalan menuju kebenaran. Sehingga ketika aku tidak punya kesiapan untuk menanggung segala resiko kesalahanku, berarti sama saja dengan aku tidak ingin menjadi orang yang benar. Untuk itu, perlu kiranya aku proklamirkan di hadapanmu, wahai kekasihku yang cantik jelita, bahwa sesungguhnya kehidupan ini hakikatnya adalah harus dimanfaatkan untuk membangun kebahagiaan dan kita nikmati. Sambil memegangi lengan tangan kananku, menelusuri trotoar yang padat dengan orang lalu lalang menjelang sore, engkau mengeluhkan ketidakberdayaan jiwamu dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku bisa menutup mata supaya mataku tidak melihat sesuatu yang tidak aku sukai. Tetapi sulit sekali untuk menutup hatiku, untuk tidak merasakan kesedihan yang selalu bersembunyi dalam hatiku. Aku mengerti. Jawabku cepat. Lalu kulanjutkan. Memang semua juga perlu waktu. Hanya saja 2 tahun itu terlalu lama. Masa idah kematian bagi seorang janda dalam agama
sebagai keputusan Tuhan yang maha bijaksana, hanya 4 bulan 10 hari. Setelah hampir mendekati rumahmu mengantarmu palang, masih sempat juga engkau memohon. Tunggu 1 tahun lagi, sehingga menjadi genap 3 tahun. Baik, aku siap menunggumu 1 tahun lagi. Kukatakan sambil kucium keningmu, dan engkau hanya menunduk. Indramayu, 30 Januari 2022. Gua Abdul Syakur Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.